Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran Indonesia. Kembali bersama saya di Agrotanaman YouTube channel. Nah, saat ini kita berada di komunitas, yaitu di komunitas Lembah Anggur, yang mana di sini akan kita bahas bagaimana budidaya anggur. Nah, kali ini langsung saja kita bertemu para pakarnya di Lembah Anggur. Mantap, Dixon guys. Baik sahabat agrotanaman dan sahabat pengangguran Indonesia, saat ini kita sudah bersama teman-teman dari Lembah Anggur. Sudah bertemu dengan Om Zubri, Om Damai, dan Om Doang ya. Gimana Om kabarnya ini Om? Wah, alhamdulillah baik ini. Saya nggih. Nggih. Nah, mungkin bisa dijelaskan Om, untuk komunitas Lembah Anggur itu apa gitu? Kalau untuk Lembah Anggur sebenarnya kita di sini tuh tempat ngumpul teman-teman ya komunitas lah gitu. Teman-teman Jogja pada umumnya yang memiliki kesamaan dalam sisi hobi, yaitu tanaman anggur. Dan di sini kita nggak hanya bicara hobi dok. Nah, di sini kita kumpul bareng ya. Kita juga belajar dari tanamannya anggur itu. Penanamannya, perawatannya, sampai tingkatan pembuahan dan beberapa jenis yang cocok ditanam di Indonesia lah. Itu nanti kita belajar bareng di sini. Jadi kurang lebih kita komunitas teman-teman Jogja yang menggeluti atau hobi yang sama di bidang anggur dan tempat belajar. Oh, berarti ini khusus untuk anak-anak Jogja, orang-orang Jogja, atau yang lain juga boleh gabung gitu Om? Kalau untuk yang di Lembah Anggur sendiri, kebetulan karena kita di Jogja, jadi yang sering ngumpul di sini teman-teman Jogja. Tapi itu gitu. Tidak membatasi siapapun yang ke sini boleh. Ya, cuma yang sering karena kedekatan akses wilayah, paling sering ya teman-teman Jogja. Tapi untuk masalah belajar, kita nggak membatasi. Oh, siapapun boleh belajar ke sini ya Om ya. Welcome gitu ya Om ya. Kita menggunakan label Jogja itu karena kita menggunakan wilayahnya itu di Jogja, Bantul lah tepatnya. Dan akses kedekatan ngumpulnya ya teman-teman Jogja. Ya. Untuk komunitas ini sendiri berdiri sejak kapan ini Om? Kalau tanggal tepatnya kurang lupa sih. Kurang lebih ya hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun ya Om ya. Awal merintisnya itu berapa orang Om awal merintis? Paling 5-6 orang itu. 5-6 orang kemudian bergabung dan menjadi banyak gitu ya Om ya. Kalau saat ini yang sudah tergabung ini berapa Om ya? Mungkin kurang lebih sekitar 20-an. 20-an ya Om ya. Berarti kalau ngumpul semua di sini gayeng gitu. Lumayan ramai, kadang sampai bengi ya, sampai larut malam jam 12, jam 1 kadang ya. Ngobrol ya. Iya betul. Nah ini kenapa harus anggur ini Om, nggak tanaman yang lain kayak jambu, durian dan lain sebagainya itu? Passionnya kenapa harus ke anggur ini? Kalau bicara kenapa anggur, karena mungkin kalau untuk buah-buahan mungkin yang buah-buah tanaman buah lokal mungkin sudah familiar ya di telinga teman-teman.
misalnya jambu, durian, macam-macam. Makanya kita milih anggur tuh emang karena anggur dia memiliki unik karena emang dia bukan tanaman asli Indonesia. Dari sisi unik nih kita punya ketertarikan, penasaran lah, kurang lebih penasaran. Ini gimana kalau ditanam di Indonesia, berbuah enggak, terus nanti skala selanjutnya buahnya enak apa enggak, dan gitu kurang lebih dari rasa penasaran terus uniknya itu, makanya kita pilih anggur untuk lebih dalam kita mempelajarinya. Itu memang di sini ya difokuskan untuk tanaman anggur ya Om ya. Dan terbukti bahwa di Indonesia pun bisa berbuah ya Om ya. Jadi kan citra di masyarakat itu kan memang anggur sama ditanam di Indonesia apa bisa buah gitu loh. Jadi masyarakat itu ya, masyarakat awam itu masih memandang mungkin sebelah mata mungkin ya, dikatakan sebelah mata tentang anggur. Apakah anggur itu bisa hidup dengan baik, bisa hidup dengan sesuai dengan di luar negeri, dan buahnya pun menjadi manis atau tidak. Itu untuk meluruskan pandangan seperti itu gimana Om kepada masyarakat itu? Makanya kita kumpul di sini kurang lebih ya sedikit kita mengenalkan tanaman anggur ke masyarakat. Tanaman ini bisa ditanam baik di Indonesia dan bisa berbuah, dan buahnya pun juga manis. Untuk kelas-kelas di pasar pun buah anggur masih dibilang kelas menengah. Iya, untuk kualitasnya. Dari sisi ini gue kok nggak banyak masyarakat yang kurang mengenal, karena emang negara kita khususnya Indonesia dari sisi akademis pun tanaman anggur belum ada. Jadi mungkin kalau untuk bicara Indonesia secara umum masih sebatas praktisi karena memang untuk akademisi belum ada yang sampai ke situ ya Om ya. Dan dari situ makanya kita punya banyak tantangan untuk lebih mengenalkan untuk ke masyarakat tanaman ini bisa ditanam bagus, terus bisa berbuah. Iya, dan tadi kan kita lihat bahwa hasilnya memang luar biasa ya, seperti varian Dickson yang di sini sangat besar-besar ya, sejempol tangan malah lebih besar buahnya itu ya Om ya. Sama buah Everest tadi luar biasa, merah, bagus, cantik dan besar ya. Nanti kita icip itu juga di akhir segmen ini ya Om ya. Untuk varietas di sini sudah ada berapa Om ini yang dibudidayakan di sini? Kalau untuk jenis atau varietasnya itu yang ditanam kita banyak. Mungkin hampir, kalau hitung dari awal mungkin hampir 100 lah. Hampir 100 varietas ya. Tapi enggak semua kita tanam, beberapa jenis kadang udah kita singkirkan. Karena emang mungkin terlalu rumit dari sisi perawatan. Terus agak berat pembuahan nih. Salah satunya itu dari beberapa seleksi ini sekarang sudah kita mengerucut. Salah satunya seleksi jenis apa yang gampang perawatan nih, terus buahnya enak, rasanya enak, terus ketahanan berinya itu di musim kemarau dan musim hujan itu kuat, nggak gampang jamuran. Nah, dari seleksi ini untuk saat ini makanya nggak terlalu banyak, mungkin beberapa aja yang kita kembangkan ditanam. Mungkin salah satu nih jenis Ninal, Jupiter, Dickson, Julian, Akademik, yang kurang lebih itu. Ya kalau untuk yang masuk nominasi bisa kurang lebih 20 atau 25 jenis dari 100-an itu ya Om ya. Dan itu pun masih proses pemilihan lagi ya. Luar biasanya di sini ini ya teman-teman sahabat pengangguran di Indonesia ya. Jadi di sini banyak sekali varietas, tapi akan diseleksi mana yang cocok di sini, karena mungkin ada juga yang anggur yang mungkin kurang bisa beradaptasi dengan iklim di Indonesia juga ya Om ya. Iya, ada. Salah satunya ya kayak varian Jepang, meskipun bisa hidup tapi kalau perawatannya kurang ekstra, istilahnya butuh perawatan ekstra untuk varian Jepang itu. Nanti kalau ngawur gampang kena jamur lah kurang lebih. Seperti itu ya. Karena di sini belum pakai UV ya Om ya, di sini ya Om ya. Nggak pakai UV tapi buahnya sudah bagus-bagus. Ya mungkin ya untuk kalau misalnya tidak pakai UV seperti ini, nanti kendalanya di waktu hujan apa Om yang sering muncul ini Om? Mungkin untuk interval fungisida mungkin lebih rapat dibanding musim kemarau, cuma itu. Dan penggunaan bahan aktif fungisidanya yang tepat itu sedikit mengurangi dari serangan jamur di musim hujan. Di intervalnya misalnya musim kemarau 7-8 hari
sekali kalau, gitu ya. Sekali, kalau untuk musim penghujan mungkin bisa 2 kali. 2 kali sehari, 2 kali sehari, 1 minggu ya Om ya. Okay, Seminggu 2 kali harus disemprot fungisida. Okay, gitu. seminggu 2 kali. Karena luar biasa ya dampak fungisida, dampak jamur itu terhadap tanaman anggur. Bisa dikatakan kalau untuk jamur itu istilah penyakit apa nih? Penyakit yang wajib di tanaman anggur. Jadi dia nggak bisa lepas. Nggak bisa terlepas dari jamur itu ya. Oke. Kalau untuk lahan ini luasnya berapa Om yang sekarang dibudidayakan anggur? Kalau untuk lahan kita punya 2 tempat ya untuk lahan yang di istilah untuk base camp. Untuk base camp mungkin sekitar 500-an meter untuk base campnya. Tapi kalau untuk kebun kurang lebih 1.300-an lah. 1.300 meter ya Om ya. Nanti kita juga main ke sana gitu ya Om ya. Masih belum sebanyak yang di sini, karena di sini kan memang disiap untuk display, jadi gitu. Kalau yang untuk base camp ini memang disiapkan untuk display gitu ya Om. Jadi perawatannya pun juga lebih ekstra dibandingkan dengan yang di kebun yang lebih besar kan, tantangannya juga lebih ekstra juga gitu. Tantangan sendiri. Kalau sini kan ekstra. Di sana tantangan bagaimana kalau kita mengolah kebun di lahan terbuka gitu. Nanti betul, ya. Gimana? Kedepannya gimana? Itu kan baru berjalan sekitar baru penanaman awal itu baru sekitar 8 bulanan soalnya. 8 bulanan. Masih ya. banyak tantangan ya. Kita mempertahankan buah, terus dari tanam bagaimana kalau musim bisa nanti. Betul itu. Karena itu di sawah juga ya Om ya, itu di deretan sawah itu, dan itu pasti kendalanya juga hamanya juga luar biasa gitu ya. Belum belalang dan lain sebagainya, itu pasti banyak sekali. Kalau saya mengamati dari awal itu di awal ya Om ya, saya amati kemarin sepertinya menggunakan sistem trellis gitu ya Om ya. Kalau sekarang saya amati lagi ternyata terjadi perubahan ya, dari perubahan sistem trellis menjadi ke sistem para-para. Mungkin pertimbangannya apa itu Om? Itu udah awal kita kenal anggur lah, teman-teman di Lembah Anggur itu kan dari YouTube rata-rata. Dan kita lihat di YouTube itu kan banyak konsep hampir secara umum. Kalau di negara Eropa, Amerika sama Jepang dan Korea pun menggunakan sistem trellis. Dan di literatur mereka ditulis kurang lebihnya 3-4 tahun baru dibuahkan, itu untuk skala perkebunan. Betul. Dari kan di sini kita coba juga ternyata emang lama sekali. Dari gambaran itu makanya kita ambil beberapa istilah praktek yang sudah dilakukan di negara kita, salah satunya di Bali. Di Bali ya. Yang Alfonso itu ya. Mereka sudah menanam sejak tahun sekitar 50-an lah kurang lebihnya. Itu mereka salah satu kesimpulan yang mereka ambil kalau untuk produksi buah dan untuk memaksimalkan lah untuk di iklim tropis di Indonesia ini, mereka menggunakan para-para. Jadi gitu. Kita makanya langsung melangkah ambil para-para karena kita sudah ada contoh dari teman-teman yang di Bali itu. Gak hanya 1 tahun 2 tahun, mereka sudah puluhan tahun menanam anggur. Puluhan tahun menggunakan sistem para-para gitu. Dan mereka membuat kesimpulan lah, para-para itu yang paling ideal untuk produksi karena mereka sudah skala kebun kan. Betul. Nah dari kondisi itu kita tinggal ambil aja kesimpulan mereka. Untuk produksi banyak, yaudah kita pakai ini. Nah kalau untuk tralis ya bisa, cuma ini kita harus punya sedikit ekstra kesabaran karena pembentukan tajuknya antara sekunder tersier pun membutuhkan waktu ya. Kalau misalnya untuk para-para naik sedikit potes pucuk nanti bisa keluar bunga gitu ya, lebih cepat gitu ya. Makanya nanti dihadapkan pilihan kalau mau nyontoh YouTube ya bisa, cuma lebih sabar untuk proses pembentukan tajuk, terus pembuahannya pelan-pelan. Tapi kalau untuk percepatan dan memaksimalkan dalam waktu singkat ya pakai para-para. Betul. Nah untuk kedepannya ini Om, kalau untuk Lembah Anggur ini sendiri itu nanti akan difokuskan ke produksi buah atau produksi bibit Om, atau kedua-duanya? Kalau dari awal mula terbentuk sebenarnya kita di sini kan memang tempat teman-teman ngumpul dan istilah tujuannya kita belajar bareng.
yang terpenting satu itu ya, belajar bersama. Itu istilah fondasi awal berdiri inilah teman-teman, karena tanaman anggur kan belum terlalu dikenal untuk di negara kita. Dari fondasi ini kita bikin tempat ngumpul untuk belajar bareng. Jadi untuk kedepannya mungkin kurang lebih dari tujuannya kita tidak melebar jauh dari fondasi awal. Mungkin dari ini tempat untuk belajar kita sampaikan edukasi, beberapa temuan yang kita temukan di sini. Nah, dari jenis ini nanti perawatannya gini. Jadi cuma kita sampaikan edukasi dari skala kecil yang kita lakukan di sini. Adapun itu kan memang Bonus. sesuatu yang kita sediakan, maksudnya agar pertama pengunjung tidak kecewa. Betul. Tapi nggak punya bibit. Betul. Ataupun kalau di tempat edukasi, buahnya mana mas? Kita berupaya semaksimal mungkin agar untuk tahun ke depan itu buahnya lebih banyak. Nanti bisa ada untuk diicipi varian. Kalau ada kelebihan buah dijual secara per cup ya. Nah, kalau kelebihan lagi bisa per kilo. Tujuannya nanti ke situ. Jadi semakin memaksimalkan betul. mana buah. Karena kan kebanyakan orang ketika datang lihat buahnya bagus, diicipi enak, kemudian biasanya tanya bibitnya ada nggak? Nah gitu kan. Itu konsekuensi kita juga harus betul. Cuma plusnya nanti di situ ya Om ya. Kalau untuk saat ini permintaan buah dari masyarakat sudah mulai ada nggak Om? Mulai tertarik belum? Maksudnya kita sampai nggak berani motong. Gitu. Apa ya? Untuk pengunjung berikutnya buat icip. Gitu. Bagian kita kap, jadi ada tersedia di kulkas, nanti kalau mau ada panen sedikit bisa dibeli untuk iya betul. Berarti bisa menyediakan buah juga ya Om. Kalau untuk buah itu sendiri dihargai berapa itu? Per cup kita sementara ini mungkin kalau nanti lebih banyak mungkin bisa lebih Per cup itu berapa gram itu? Kurang lebih 200 gram ya, itu Rp20.000 ya. Oke, tadi kalau sekilo cuma dikalikan aja 5 itu ya, 100.000 ya, tergolong murah juga ya, dengan kondisi yang kualitas yang premium ya istilahnya di sini ya, dengan perawatan yang ekstra juga. Sementara kita memang masih kewalahan untuk penyajian buah. Jadi untuk harga segitu kita juga sebenarnya masih keberatan gitu. Biasanya kan kalau saya pandang ya mungkin masih kemarin tapi kedepannya kita berusaha agar buahnya lebih banyak, mungkin bisa jualnya lebih murah. Betul. Bisa kompeten dengan itu yang berarti jual di sana. Oke, betul. Kalau misalnya ini Om, untuk pemasarannya seperti apa Om? Menggunakan media media sosial atau apa seperti itu? Ya kalau beliau pribadi malah beliau cenderungnya lebih ke edukasi. Edukasi terus buah gitu. Dari kita menyampaikan edukasi dari teman-teman yang istilah pernah kesini, kita sampaikan macam-macam. Dari situ mereka lebih respect, dan dari respect itu dia nanti akan menyampaikan sendiri ke teman-teman kerabatnya. Itu salah satu testimoni gitu ya. Di sana memang benar ada buah, kemudian ada jual bibit gitu ya. Penanaman sampai teman-teman nanti bisa konseling terus dan kita tidak berlebihan. Gitu. Jadi memang ini fokusnya untuk edukasi juga ya Om ya. Ketika beli bibit nanti akan dibimbing sampai nanti bisa berbuah juga ya Om ya. Jadi tidak cuma sekedar betul. Punya beban moral ya. Betul. Cuma sekedar jual bibit. Betul. Nah itu yang penting juga ya bagi teman-teman sahabat pengangguran. Berarti untuk penjualan bibit itu tidak semata-mata hanya menjual saja, tapi kita harus memberikan edukasi kepada si pembeli bibitnya agar nanti bisa merawat, kemudian sehingga nanti harapannya untuk berbuah sesuai dengan harapan gitu ya.